Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Materi kita pada pagi hari ini yaitu getaran, gelombang dan bunyi dalam kehidupan sehari-hari ya. Mungkin suara saya nanti ada bunyi bising ya karena hari ini memang agak rame di sekolah ya. Kompetensi dasar yang ingin dicapai yaitu menganalisis konsep getaran, gelombang dan bunyi dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian menyajikan hasil percobaan tentang getaran, gelombang dan bunyi ya. Nanti ini eksperimen ya, nanti saya share di classroom ya. Oke, kemudian selanjutnya ini adalah indikatornya ya. Indikatornya ada menjelaskan apa saja pengertian daripada getaran ya. Kemudian menyelidiki peristiwa getaran, menghitung frekuensi dan periode, menjelaskan pengertian gelombang. Kemudian ada karakteristik gelombang transversal dan longitudinal, menghitung panjang gelombang ya. Kemudian menjelaskan peristiwa pemantulan, menghitung kedalaman bunyi, membedakan gaung dan gema, menjelaskan karakteristik bunyi ya. Nanti bisa dibaca sendiri ya selebihnya. Oke, gejala getaran diantaranya adalah getaran pada sinar gitar saat dipetik ya. Kemudian getaran beduk saat dipukul, getaran pada pita suara. Jadi kalau kalian bicara, kemudian kalian pegang tenggorokannya, itu nanti kalian bisa melihat ada getaran. Nah, itu ya. Nah, yuk. Ada yang belum pernah ini? Nah, ini namanya ayunan. Nah, jadi kita akan menjelaskan getaran di sini. Nah, jadi apa sih yang namanya getaran? Getaran ini adalah gerak bolak-balik di sekitar titik setimbang secara periodik ya. Saya ulangi, yang namanya getaran itu adalah gerak bolak-balik di sekitar titik setimbang. Mana yang namanya titik setimbang? Titik setimbang adalah O. Nah, jadi namanya gerak bolak-balik, kalau dimulai dari A berarti nanti kembalinya ke A. Kalau dimulai dari B berarti nanti kembalinya ke B. Sampai sini paham ya? Nah, sekarang kita ambil contoh. Nah, nanti bisa dinyalakan mikrofonnya ya, bisa jawab, nanti ada nilainya. Satu getaran, saya mulai dari A. Nah, berarti di sini geraknya adalah A, terus O, kemudian lanjut ke B, ya. Kemudian kembali lagi ke O, kembali lagi ke A, ya. Jadi getaran itu adalah gerak bolak-balik. Jadi kalau dimulai dari A nanti kembali ke A. Kemudian simpangan terjauh atau amplitudo itu adalah simpangan terjauh itu adalah amplitudo. Jadi kalian lihat di sini yang namanya simpangan terjauh kan dari OA atau dari OB. Nah, Bu Airin mau tanya nih, yang bisa langsung dinyalakan ya mikrofonnya. Kalau tadi saya mulai dari A, kembali ke A itu adalah satu getaran, maka kalau setengah getaran itu gimana? Yuk, yang bisa menyebutkan setengahnya getaran. Dari mana? Kalau dimulai dari A, yuk. Oke, boleh Claudia, boleh Zaskia. Yuk, kalau satu getaran kan tadi A, O, B. A ke O, B. Oke, setengah getaran. Ayo, saya ulang lagi ya pertanyaannya. Kalau tadi satu getaran kan dari A, O, B, O, A. Nah, sekarang kalau setengah getaran, yuk dari mana? Kalau setengah getaran, yuk silakan. Setengahnya berarti ya apa nih kalau A setengah? O B, Bu. A, O, B. Siapa yang menjawab barusan? Claudia. Claudia. Oke, betul ya. Saya ulang lagi. Kalau tadi satu getaran A, O, B, O, A, maka setengah getarannya adalah dari A ke O ke B. Nah, sekarang seperempat getaran. Ayo, yang bisa. Seperempat getaran. AO. AO AO, ya. Bu. Ya, tadi yang pertama laki tuh. Siapa yang jawab tadi? AO. Siapa namanya? Kayak suaranya laki tadi. Yuk. Siapa tadi yang jawab pertama kali tuh tadi sebelum Claudia? Tadi ada yang jawab AO. Siapa? Nurul. Oh, cewek semua ini. Kayak suaranya laki. Nurul, Claudia, Zaratul atau Zakia tadi yang jawab pertama kali? Yuk. Claudia, Bu. Oh, Claudia ya. Oke, betul ya. Bisa ya? Nah, kalau tadi satu getaran A O B O A,
setengah getaran, maka tinggal AOB setengahnya ya. Oke, nah oke sekarang nah jadi ini kalau kalian eksperimen ya, periode itu adalah waktu yang dibutuhkan untuk satu getaran. Kalau frekuensi itu adalah banyaknya getaran yang dibutuhkan untuk satu detik. Nah, ketika kalian eksperimen nanti ternyata periode atau waktunya itu tidak dipengaruhi oleh amplitudo atau massa beban. Nah, masih ingat kan tadi amplitudo itu apa? Amplitudo itu simpangan yang terjauh. Nah, jadi mau digerakkan sudutnya 30 derajat, 60 derajat itu nanti hasilnya sama saja. Nah, begitu pula masanya, kecuali pakai pegas loh ya. Kalau pegas kan molor, kalau pakai tali tidak berpengaruh. Terus apa yang berpengaruh? Yang berpengaruh adalah panjang talinya. Nanti kalian eksperimen di rumah. Nanti tugasnya saya dan LK-nya saya share di classroom ya. Jadi kalau talinya semakin panjang, maka periodenya juga semakin besar. Nah, sehingga dapat dirumuskan. Nah, ini ya tadi ya rumusnya. Nah, ini diingat-ingat ya. Nah, T itu adalah periode, T kecil itu adalah waktu, N adalah banyak getaran. Jadi persamaannya adalah periode sama dengan T per N. Gampang ya? Pokoknya kalau di sini T besar, di sampingnya adalah T kecil. Nah, kalau frekuensi itu berbanding terbalik dengan periode. Jadi persamaan frekuensi adalah 1 per periode. Atau kalau dibalik jadinya N per T ya. Seperti ini ya rumusnya ya. Nah, jadi periode itu adalah 1 per F atau terbalik, frekuensi adalah 1 per T besar. Oke, yuk. Yang bisa menjawab langsung dinyalakan mikrofonnya. Yang nomor 1 yang mau menjawab. Apa yang dimaksud dengan getaran? Yuk, tadi sudah. Tadi getaran, yuk. Ayo, yang bisa dinyalakan mikrofonnya. Apa yang sebutkan nama dulu ya? Apa yang dimaksud dengan getaran? Tadi gerak titik-titik apa tadi ya? Ayo, masih ingat enggak? Oke, silakan dinyalakan mikrofonnya. Apakah yang dimaksud dengan getaran? Ayo. Oke, silakan. Apa tadi getaran? Ayo, masih ingat enggak? Getaran adalah Zaskia, Elma, Zahratul atau Nurul? Ya, Zaskia, oke silakan. Getaran adalah gerak yang terjadi secara balik di ya, betul. Di sekitar titik kesetimbangan ya. Jadi, betul ya Zaskia. Yang namanya getaran itu gerak bolak-balik, itu kata kuncinya ya. Gerak bolak-balik. Oke, sekarang soal nomor 2. Yuk, ada yang bisa mengerjakan? Bandul mengayun sebanyak 30 kali. Nah, dalam waktu 15 detik. Oke. Saya ngerjakan ya. Nah, sebanyak 30 kali berarti N-nya. N sama dengan 30. Dalam waktu 15 detik. Berarti T-nya sama dengan 15. Berapakah frekuensi? Nah, frekuensi sama dengan N per T ya. Jadi tinggal kita masukkan angkanya. N-nya 30, T-nya sama dengan 15. Oke, berarti berapa 30 dibagi 15? Jawabannya adalah 2 Hz. Satuan frekuensi adalah Hz. Sekarang berapakah periode? Nah, periode sama dengan 1 per
F. Karena frekuensinya 2, kok gini ya? Karena frekuensinya 2, berarti 1/2. Oke, bisa ya? Nah, yuk, ada yang bisa menjawab jawaban nomor 3, soal nomor 3. Bagaimana pengaruh panjang tali terhadap periode pada bandul? Pengaruh nggak? Ada pengaruhnya nggak? Yuk, silakan yang bisa dinyalakan mikrofonnya. Bagaimana pengaruh panjang tali terhadap periode pada bandul? Oke, ada yang bisa menjawab? Ada pengaruhnya nggak tadi? Ayo, silakan. Silakan. Nggak usah malu ya. Ini banyak-banyakan poin loh. Nanti bisa nambah di nilai rapotnya, poin live meetingnya. Ayo. Oke. Adakah pengaruh panjang tali terhadap periode? Claudia, oke, silakan. Ada pengaruhnya nggak tadi, Claudia? Ada, Bu. Ada. Bagaimana? Tambah panjang, Tambah panjang tali, tambah maka besar periodenya. Oke, bagus ya. Semakin panjang talinya, maka periodenya juga semakin besar. Oke, kita langsung contoh soal. Ini keluar nanti di ulangan ya. Nih, frekuensi terbesar dan periode terbesar. Tadi kan yang berpengaruh hanya panjang tali. Massa tidak berpengaruh. Jadi kita nggak perlu lihat nih masanya nih. Nah, ya. Kemudian amplitudo juga tidak berpengaruh, 20 derajat, 30 derajat juga nggak kita lihat. Nah, ya. Yang berpengaruh adalah panjang talinya. Sekarang kita lihat mana yang paling panjang. N. Berarti kalau N-nya paling besar, N-nya panjang talinya paling besar, berarti periodenya paling besar di N. Oke, berarti N yang terakhir. Sekarang yang ditanya frekuensi terbesar. Padahal kalau frekuensi terbesar itu frekuensi terbanding terbalik dengan periode. Berarti kita cari yang panjang talinya paling kecil. Yang paling kecil K. Berarti jawabannya adalah K dan N. Oke. K dan N. Bisa ya? Yang K punya frekuensi terbesar, yang N punya periode terbesar. Oke, sekarang kita masuk gelombang. Gelombang tuh apa sih? Gelombang adalah getaran yang merambat dan memiliki energi terbagi menjadi dua, yaitu gelombang mekanik dan gelombang elektromagnetik. Kalau gelombang mekanik ini butuh medium dalam perantaranya. Medium ini apa saja? Ada zat padat, ada zat cair, ada di gas. Oke, paham ya? Kalau gelombang elektromagnetik ini disebabkan interaksi listrik dan magnet dan gak butuh medium. Nah, contohnya apa? Contohnya cahaya matahari. Itu kenapa cahaya matahari bisa sampai ke bumi meskipun melewati hampa udara, ya, karena termasuk gelombang elektromagnetik. Ya. Nah, sekarang berdasarkan arah rambatnya terbagi menjadi dua, transversal dan longitudinal. Transversal dimulai huruf T ya. Berarti arah rambatnya T juga, tegak lurus. Contohnya pada tali, air, dan gelombang cahaya ya. Kalau gelombang longitudinal, nah arahnya searah. Oke, perhatikan baik-baik ya. Yuk. Nah, karena tadi tegak lurus dilihat. Nah, ini bagian-bagiannya ya. Biarin jelaskan. Yang atas ini namanya bukit. Nah, yang bawah ini ya, CDE ini namanya lembah. Oke, ya. Nah, B1, B ke B1 namanya amplitudo. Oke, paling atas ini namanya puncak. Paling bawah namanya dasar. Jelas ya? Saya ulang lagi. Yang gundukan ini ke atas namanya bukit. Yang gundukan ke bawah namanya lembah. Nah, kalau tadi ada pengertian satu getaran, maka di gelombang juga ada satu panjang gelombang. Simbolnya lambda. Seperti ini ya. Nah, satu panjang gelombang adalah satu bukit, satu lembah. Atau jarak dari puncak ke puncak
Bagaimana dengan longitudinal? Nah, kalau longitudinal ini bentuknya seperti selingki. Nah, adanya rapatan dan renggangan. Nah, kalau tadi yang transversal, satu bukit, satu lembah itu satu panjang gelombang, maka untuk yang longitudinal, satu panjang gelombangnya adalah satu rapatan, satu renggangan. Oke, bisa ya? Atau jarak dari pusatnya renggangan ke pusat renggangan, atau jarak dari pusat rapatan ke pusat rapatan. Oke. Ada namanya? Sudah ada di Nah, sekarang persamaannya ya. Oke. Oh, banyak rumusnya ya. Ya, pelan-pelan aja. V sama dengan lambda kali F. Yuk. V adalah dari bahasa Inggris velocity ya, kecepatan. Lambda adalah panjang gelombang dikalikan dengan frekuensinya. Ya, frekuensi dalam satuan hertz ya. Atau bisa juga lambda dibagi T-nya. Yuk, kita lihat soalnya. Perhatikan baik-baik ya. Jika waktu yang dibutuhkan untuk menempuh jarak A ke B adalah 8 sekon. Oke ya. Nah. Oke, 8 sekon ya. A ke B 8 sekon. Mana ini? Oh, ini. A ke B. Banyak ya, 8. Nah, 8 detik. Nah, yang ditanya cepat lambat. Nah, Bu, saya lupa rumusnya. Secara teori cepat lambat adalah panjang gelombang dibagi dengan periodenya. Nah, sekarang panjang gelombang kan dari satu bukit satu lembah. Oke, kalau dari sini ke sini 8, berarti di sini waktunya sampai berapa dong? Nah, berarti kalau satu gini berarti waktunya 2, di sini 4, di sini 6, di sini 8. Berarti waktu dari sini ke sini adalah 4. Langsung kita tulis 4 ya. Nah, sekarang panjang gelombangnya. Kalau satu begini jaraknya 4, berarti kalau 2 berapa? Berarti jaraknya 8. Berarti 8 bagi 4 hasilnya 2. Bu, adakah cara lain yang lebih mudah? Ada. Intinya cepat rambat itu jarak dibagi waktunya. Misalnya kamu kan tahu tadi waktunya dari sini ke sini 2, jaraknya dari sini ke sini 4, maka langsung aja 4 dibagi 2 hasilnya juga sama 2. Boleh ya, boleh, pokoknya jaraknya dibagi waktunya. Yuk, silakan yang mau bertanya dulu. Apa saya terlalu cepat untuk menjelaskan? Oke, silakan, ada pertanyaan? Oke, Claudia, Zaskia, Elma, dan Nurul bisa ya? Oke, ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, kita lanjutkan ya soalnya. Nah, oke, ini banyak soal hitungannya ya. Oke, sekarang gabus bergerak turun naik sebanyak 10 kali. Berarti N-nya 10 nih, saya tulis N-nya 10 dalam selang waktu 5 detik. Berarti T-nya sama dengan 5. Nah, jika jarak antara kedua gabus 40, kita lihat nih kedua gabus. Ini ada berapa panjang gelombang ya? Dari sini ke sini 1. Dari sini ke sini 2. Berarti ada 2 panjang gelombang. Itu adalah 40. Nah, kalau 2 panjang gelombang nilainya 40, maka satu panjang gelombang berapa ya? Berarti 40 dibagi 2. Jadi satu panjang gelombang adalah 20 cm. Oke, sekarang ditanyakan cepat rambat. V sama dengan lambda dikali F. Nah, F-nya nggak ada. Nah, tapi F-nya bisa dihitung dari N per T. Berarti lambda dikalikan N per T. Dah dimasukkan angka-angkanya. Lambdanya 20 ya. Oke, N-nya 10,
Waktunya 5. Oke ya. Waktunya 5. 10 bagi 5 2. 20 kali 2 sama dengan 40. Jadi jawabannya adalah 40 cm per sekon. Oke, bisa ya. Sekarang kita masuk ke bunyi. Nah, jadi syarat bunyi bisa terdengar tuh ada 3. Yang pertama ada sumber bunyinya. Yang kedua ada mediumnya. Karena kalau nggak ada medium, misalnya di bulan tuh nggak ada zat padat, cair, gas buat medium, berarti nggak bisa terdengar bunyi. Logikanya di sana ya. Ada telinga, ada sumber bunyinya, ada mediumnya, tapi nggak ada telinganya, yang nggak bisa mendengar bunyi. Nah, oke, bisa ya. Oke, nah sekarang kita lanjutkan. Oke, berdasarkan frekuensinya nih sudah ya, waktu SD ada infrasonik, audio, dan ultra. Infra di bawah 20, audio 20 sampai 20.000, ultra di atas 20 kHz ya. Ini sudah waktu SD. Ini tadi juga sudah ya. Nah, sebenarnya dari 3 medium ini mana sih yang paling cepat menghantarkan bunyi? Jawabannya adalah medium zat padat. Mengapa? Karena pada zat padat partikelnya sangat rapat. Nah, sangat rapat, gaya tariknya sesama partikel kuat. Nah, sehingga itu kenapa ya kalau orang zaman dulu itu ya, kalau peperangan di film ya, biar tahu musuhnya udah datang belum ya, mereka mendekatkan telinganya di tanah. Karena suara kuda itu terdengar lebih cepat lewat tanah dibandingkan dari udara. Ya. Kemudian cepat lambat bunyi juga dipengaruhi oleh suhu. Oke, sekarang kita masuk ke nada. Nada ini bunyinya teratur. Kalau tidak teratur namanya desah. Hanya ada yang bernyanyi ya, nadanya ada nadanya. Nah, tinggi rendahnya bunyi dipengaruhi oleh frekuensi. Kuat lemahnya bunyi dipengaruhi oleh amplitudo. Jadi kalau misalkan nyanyi ya, do, re, mi, fa, sol, la, ya itu frekuensi ya. Nah, kalau kuat lemahnya bunyi misalnya begini, kalian nyalakan TV, volumenya 1 ya, nggak kedengaran nih, dibesarkan jadinya 10. Nah, itu berarti kalian mengatur amplitudo. Volume 1 sama volume 10, kok mulutnya yang ngomong, yang nyanyi ya, ataupun pemain sinetronnya bicara kok nggak berubah mulutnya, padahal volumenya diperbesar, karena yang diatur bukan frekuensinya tetapi amplitudonya. Oke, paham ya? Kemudian ada warna nada atau timbre ya. Ini frekuensi tambahan. Nah, nada tambahan penyebab perbedaan khas suara manusia. Jadi kalau nyanyi, ini yang nyanyi Ariel ya. Oh, ini yang nyanyi siapa misalkan? V ya, yang suka BTS ya. Nah, jadi sudah khas, itu namanya timbre, warna suaranya. Oke. Sekarang kita masuk ke resonansi. Resonansi adalah peristiwa ikut bergetarnya suatu benda karena benda lain memiliki frekuensi sama. Jadi misalkan ada bandul A 20 cm, bandul B 10 cm, bandul C 20 cm, bandul D 15 cm. Maka mana yang bergetar sama kalau terjadi resonansi? Jawabannya adalah A dan C karena sama-sama panjangnya 20 cm. Contoh lain dalam kehidupan sehari-hari. Nah, misalnya nih rumahnya yang dekat di jalan raya, kacanya tiba-tiba bergetar. Loh, kok bergetar ya? Siapa yang menggetarkan? Oh, ternyata ada truk lewat. Nah, maka frekuensi yang dimiliki oleh truk sama dengan frekuensi alami yang dimiliki oleh jendela. Paham ya? Jadi syaratnya frekuensinya harus sama. Ada acara hajatan, soundnya bergetar, lu kok bergetar ya? Nah, itu salah satunya resonansi. Nah, sekarang tadi kan sudah mempelajari tentang gelombang ya. Nah, sonar merupakan suatu sistem penggunaan gelombang ultrasonik untuk menaksirkan ukuran, bentuk, atau kedalaman yang biasa dipakai di kapal atau hewan tertentu seperti lumba-lumba. Jadi gelombang ultrasonik atau yang di atas 20 kHz itu bisa dipakai untuk pengobatan anak autis ya, dengan memanfaatkan lumba-lumba. Terus alat USG
ultrasonografi ya. Jadi biasanya kalau kalian ngantarkan mamanya lagi hamil atau mbaknya ya, kemudian di USG, nah itu pakai gelombang ultrasonik. Nah ternyata bisa juga menghitung kedalaman atau jarak. Nah ya, kalau ada istilah dalamnya laut bisa diukur, dalamnya hati siapa yang tahu. Nah ternyata dalamnya laut bisa diukur pakai sonar ya. Sehingga rumus resonansinya ya tuh bisa pakai rumus ini, atau bisa disederhanakan lagi. Jadi nah ya ini diberi, nah jadi resonansi pertama itu adalah 1/4 lambda. Resonansi kedua adalah 3/4 lambda. Jadi nanti kalau ada soal kemudian tidak diketahui dia resonansi keberapa, kalian pakai persamaan ini ya, 1/4 lambda. Oke, sekarang kita masuk ke bunyi pantul. Nah, ini hampir selesai materinya. Bunyi pantul ada 3. Yang pertama ini berdasarkan jaraknya ya. Kalau jaraknya sangat dekat, maka bunyi pantulnya akan memperkuat bunyi asli ya. Jadinya suaranya bagus. Contohnya di mana? Di kamar mandi. Itu kenapa kalian suka kan nyanyi di kamar mandi ya. Kemudian yang kedua, agak jauh jaraknya, namanya gaung. Nah, bunyi pantulnya terdengar bersamaan dengan bunyi asli. Jadi ini mengganggu. Itu kenapa di dalam gedung-gedung itu diberi alat peredam ya, misalkan gedung bioskop. Nah, sekarang jaraknya sangat jauh, misalkan di hutan ya atau di bukit, namanya gema. Jadi bunyi pantulnya terdengar setelah bunyi asli. Jadi ada bilang hai, nanti terdengar hai, halo, nanti terdengar halo gitu ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Oke, ini pengayaan. Oke, kita ke contoh soal terakhir nih dah. Yuk, perhatikan baik-baik ya. Tolong kalau ada yang nggak paham bertanya ya. Nah, atau saya terlalu cepat mungkin, silakan diberitahu. Kita lihat soalnya ya. Kapal laut berpindah dari posisi 1 ya, ini ya, ke posisi 2. Oke. Kapal tersebut memancarkan bunyi ke dasar P dan Q. Bu, rumusnya apa? Ya, kalau cepat lambat itu kan jarak dibagi waktu ya. Nah, ini materi SD nih rumusnya. Oke, sekarang kita lihat. Waktunya ke sini 3 detik. Nah, cepat rambat bunyi dalam air laut 1500. Oh, udah tahu nih. V-nya 1500. Oke. Selisih. Nah, sekarang tanyakan selisih kedalaman. Nah, ada cara cepatnya. Pakai cara cepat aja ya. Karena yang ditanyakan selisih kedalaman, maka langsung saya hitung aja selisih waktunya. Nah, yang satu 3 detik, yang satu 1,5 detik. Jadi berapa tuh selisih waktunya? Selisih waktunya adalah 1,5 detik. Jadi sini 1500 sudah diketahui ya cepat rambatnya. Oke, kita selisih kedalamannya karena tidak tahu. Tapi tadi selisih waktunya adalah 1,5. Jadi langsung kita masukkan 1,5. Kalau pakai cara biasa dihitung masing-masing. Yang ini berapa dalamnya, yang ini berapa dalamnya, terus dikurangi. Agak lama ya, kalau ini langsung aja dihitung selisihnya. Sekarang perkalian silang. Nah, yang atas kiri dikalikan kanan bawah. Sehingga S-nya sama dengan 1500 dikalikan 1,5. 15 kali 15 berapa ya? Yuk, silakan yang bisa langsung dijawab. Ini berapa hasil akhirnya? Bisa dinyalakan mikrofonnya. Yuk, 1500 dikali 15. Oke, ada yang bisa? Silakan dinyalakan. Oh, kok 15 kali 1,5? Yuk. Oke, silakan. Ada yang bisa menjawab? 1500 dikalikan 1,5. Yuk, ya, silakan. Berapa jawabannya? Yang bisa jawab? Ayo, berapa yo? 1500 dikalikan 1,5. Yuk,
Silakan kelompoknya ada yang bisa jawab. Berapa jawabannya? Boleh Elma? Yuk silakan. Yuk, ya siapa? Berapa jawabannya? Oke, ada yang bisa jawab? Ayo, tinggal dikali aja loh. Ayo, 15 kali 15 berapa? Ayo. Ayo, berapa? 2.250. Oke, siapa namanya? Saskia Anggun. Iya, Zaskia Anggun ya. 15 kali 15 225. Oke. Nolnya ada 2, 1 2 karena ada satu angka di belakang koma tinggal coret. Ya, jadi betul ya. Jadi jawabannya adalah 2250 meter. Oke, udah selesai materi kita. Yuk, silakan kalau ada pertanyaan nanti recordnya saya kirim ya. Nanti soal ulangannya banyak keluar dari presentasi ini ya. Soal hitungan. Oke, yuk silakan kalau ada pertanyaan. Kalau tidak ada, Bu Airin akhiri meeting kita pada pagi hari ini. Terima kasih atas kehadirannya. Semoga kalian menjadi anak soleh-soleha dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Wabillahi taufiq wal Amin. hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.